Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar Bening. Kembali lagi di Bening Podcast. Bu Reni, tahu nggak sih hari ini tuh kita lagi memperingati hari apa? Hari ini tanggal 22 Oktober ya, bertepatan dengan Hari Santri Nasional Indonesia. Wah, kita kasih ucapan dulu kali ya buat teman-teman santri. Boleh. Selamat Hari Santri, semoga terus menjadi pembelajar yang inspiratif. Semoga para santri semangat belajar dan terus berkarya untuk memberikan manfaat semuanya. Oke, amin amin amin. Bu Reni, apa sih yang terpikir oleh Bu Reni dari kata santri, atau apa sih yang Bu Reni tahu tentang santri? Santri yang saya tahu ya, Bu Afra, berkaitan dengan santri itu definisi utamanya dari bahasa Sanskerta itu orang yang belajar. Ini belajarnya bersama kiai atau orang yang belajar dengan ahlinya, ahli pada bidang tertentu gitu. Nah, kita kan kebetulan sama-sama kerja di Sekolah Bening Indonesia. Betul. Ya. Kebetulan kita berdua kepala sekolah di Sekolah Bening Indonesia. Nah, di sekolah ini ada program yang namanya nyantri. Betul. Program apa sih nyantri ini? Jadi program nyantri yang ada di Sekolah Bening ini adalah program kegiatan yang kami terinspirasi dari kegiatan nyantri yang ada di berbagai pesantren seperti itu, yang mana siswa belajar ke suatu daerah, kemudian menetap 3-5 hari, belajar bersama ahlinya, dalam kaitan sini belajar dengan tokoh masyarakat di tempat tersebut, kemudian belajar dengan ahli-ahli yang ada di daerah tersebut. Program nyantri, menurut Bu Afra, apa sih sebenarnya tujuan nyantri yang ada di sekolah kita yang perlu kita sharing nih kepada teman-teman podcast Bening? Ya, tujuan kegiatan nyantri di Sekolah Bening Indonesia diantaranya yang pertama adalah fokus pada kemandirian. Kenapa sih ini menjadi penting? Karena anak-anak itu perlu tempat untuk berlatih mandiri. Nah, kami memfasilitasi gitu. Kemudian kenapa juga sih mereka harus mandiri, dan emang kayak gimana sih nyantri yang ada di sini gitu kan? Tadi seperti yang udah Bu Reni sampaikan, kita menginap di suatu desa, di suatu tempat itu selama durasi tertentu. Nah, kebanyakan tuh kan kita 2-5 hari ya nginepnya. Jadi itu bukan di sekolah juga, jadi kita bisa nginep di desa yang jaraknya emang cukup jauh dari tempat tinggal anak-anak dan juga dari tempat sekolah seperti itu. Tadi tujuannya satu, yaitu kemandirian, agar anak-anak bisa mandiri. Ada sangat banyak yang mereka dapatkan gitu. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah agar anak-anak bisa beradaptasi di tempat yang asing untuk mereka gitu. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di lingkungan selain rumah mereka. Gitu. Itu sih tujuan dari kegiatan nyantri. Ya, menarik nih Bu Afra. Tadi ada kata beradaptasi gitu ya. Kata adaptasi ini bukan suatu hal yang mudah gitu. Untuk khususnya di Sekolah Bening sendiri, program nyantri ini dimulai itu sejak usia berapa kita? Kami dari PAUD juga sudah ada kegiatan nyantri ya. Cuma kalau fokusnya untuk yang menginap dengan durasi yang cukup lama ya, sekitar 3-5 hari itu di level SD dan di level SMP. Juga SMA ya. Betul, SMA juga. Dimulai dari SD sampai SMA seperti itu. Dan setiap anak membutuhkan waktu untuk berlatih agar mereka bisa beradaptasi di tempat yang asing itu gitu. Jadi macam-macam. Kalau misalnya di SD nih, anak-anaknya ada yang nangis malam-malam, ya kan, kangen sama orang tuanya. Termasuk ada orang tua yang juga menghubungi guru-guru karena kangen sama anaknya. Terus juga rindu gitu. Jadi memang ternyata yang belajar terpisah tidak cuma anaknya, tapi juga
orang tuanya. Iya, kayak menarik gitu. nih gitu. Jadi tidak hanya anak yang belajar bersama guru kemudian bersama kiai atau para ahlinya gitu ya, tapi juga orang tua yang belajar bagaimana cara melepas anak untuk bisa lebih mandiri gitu. Oke, Bu Afra, apa nih kira-kira program kegiatannya gitu, seperti apa kalau nyantri di Sekolah Bening? Jadi kalau nyantri di Sekolah Bening pasti kriterianya adalah tempatnya itu asri. Oh ya. Karena emang anak-anak butuh tempat yang lihatnya tuh ijo-ijo gitu kan. Betul sekali. Kayak keluarlah dari zona perkotaan ini, kemudian lihatlah seberapa besar dan seberapa indah ciptaan Allah gitu di tempat yang mereka nggak tahu gitu. Jadi itu. Kemudian sebenarnya kriteria itu kita tuh selalu pengen yang ada sungai. Ya. Iya nggak sih? Setuju kan? Iya, karena anak kota sekarang jarang gitu ya ada mandi sungai gitu. Sungai, sawah, kebun. Pokoknya kita kriterianya itu sih. Perlu ada tempat-tempat yang seperti itu. Karena emang anak-anak akan punya banyak pengalaman banget dari tadi. Kenampakan-kenampakan alam itu. Jadi kriterianya tempatnya asri. Oh, jadi ada kegiatan tadabur alam juga ya? Tadabur alam, benar-benar. Tadabur alam. Supaya mereka tahu seberapa indah, seberapa besar sih ciptaan Allah. Dan mereka bisa belajar banyak dari alam. Ya. Kayak gitu. Belajar di luar itu dalam rangka literasi visual juga ya Bu Afra ya? Bagaimana murid atau siswa kita bisa mengamati, menganalisis apa yang ada di sekitar mereka, kemudian hal apa yang bisa mereka terapkan, dan itu juga menjadi poin mereka bagaimana mereka bisa bersikap gitu ya. Benar-benar. Dan emang kalau misalnya kita mau nyantri, itu kita nggak ujuk-ujuk berangkat gitu. Yeah. Kita tuh kayak udah persiapan dari sebulan sebelum keberangkatan. Yeah. Mulai prepare. Apalagi gurunya. Kalau gurunya itu udah wah dari awal semester udah siap-siap gitu kan, mau nyantri kemana, tujuannya apa, ada kekhasan apa di daerah yang akan kita tuju, apa sih yang anak-anak bisa dapat gitu kan. Cuma untuk anak-anak sendiri ada sangat banyak yang mereka persiapkan juga dan disiapkan tentunya sama gurunya. Contohnya adalah pembekalan tentang adab. Nah, nih kan sesuai dengan tagline sekolah kita nih, beradab, berani, berkarya. Jadi nyantri ini adalah proses untuk penerapan adab di luar gitu. Betul. Jadi adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, kemudian adab kepada lingkungan, itu semua, dan adab-adab lainnya terhadap alam, terhadap masyarakat, itu semua akan terukur melalui kegiatan nyantri gitu. Dan pembekalannya itu cukup lama. Jadi karena misal gini, karena nyantri 3 hari itu kan kita dimulai di kelas 5 SD. Pembekalan tentang adabnya itu udah dimulai dari kelas 1. Bahkan dari TK ya. Bahkan dari TK kalau misalnya anak sekolah di Bening gitu. Sekolah di Bening kayak gitu. Jadi dari TK. Dan pembekalan adab itu prosesnya melalui beragam kegiatan, mulai dari role play, kemudian anak-anak yang drama lah, kemudian mereka diskusi, ruang diskusi sih yang penting. Ruang diskusi. Nah ini hal poin penting nih untuk ruang diskusi. Kenapa program kita jadi tempat ruang diskusi gitu? Bahkan ini kegiatan keluar gitu ya. Justru misalnya kalau ini ruang diskusi, kenapa nggak cukup di ruang kelas saja gitu? Kenapa ini jadi sangat menarik gitu ya? Bahkan anak-anak saya lihat ketika mau berangkat nyantri gitu ya, semangat itu lebih tinggi dari belajar di kelas seperti itu. Gimana? Karena apa ya? Mungkin karena ada banyak hal yang mereka lihat lagi-lagi. Saya tuh ingat kata Bu Marti ya. Bu Marti bilang bahwa alam itu adalah laboratorium terbaik. Ketika anak lihat sesuatu yang nggak biasa mereka lihat, pasti mereka punya banyak pertanyaan. Betul. Dan literasi visual. Iya. Dan ketika mereka punya banyak pertanyaan, mereka akan bertanya kepada guru. Iya, betul sekali. Iya kan? Dan disitulah ruang diskusi dibuka. Jadi belajar, mereka datang ke alam tuh yang nggak cuma mereka duduk terus lihat-lihat, enggak, pasti mereka punya banyak pertanyaan, dan itu semua meningkatkan kemampuan berpikir mereka kan. Lebih kritis, gitu. Itu sih ruang diskusi yang dibuka. Dan ada nggak sih pengalaman menarik dari
kegiatan nyantri di SL. Yang kemudian jadi ruang diskusi yang dibuka gitu. Iya, saya alhamdulillah sekarang mengajar di SMP dan SMA gitu ya. Beberapa kali menemani anak-anak nyantri, ya menarik gitu ya. Sangat ada cerita-cerita seru gitu. Ketika menemani mereka, pertama saya menemani program nyantri di Hanjeli, Kampung Hanjeli, di Kampung Kampung Hanjeli Wisata ya. Hanjeli di Sukabumi. Itu anak-anak baru kelas 7, kelas 8 gitu ya. Nah, kelas 7 nih yang sangat menarik itu proses adaptasi banget gitu ya. Bagaimana program nyantri ini membuat mereka makin solid, makin akrab gitu. Ketika kan sunahnya gitu ya, ketika kita mau mengenal orang lain lebih jauh dengan safar gitu ya. Ini bagian dari safar juga karena kita menetap di sana kurang lebih 4-6 hari gitu ya. Nah, ini mereka jadi saling mengenal bagaimana dengan temannya, bahkan siswa dengan guru, bahkan guru dengan guru juga gitu ya. Kan biasanya ada guru pendamping minimal 2 orang gitu. Ini membuat siswa jadi banyak belajar. Kemudian tadi untuk penalaran kritis, membangun penalaran kritis ini mereka bebas bertanya. Ruang diskusi kepada gurunya gitu, bahkan kepada ahlinya langsung di tempat nyantri tersebut, seperti itu. Oke. Nah, kalau di SD ya, jadi ini pengalaman yang menarik sih. Jadi suatu hari tuh kan mereka pakai caping kan, mereka tuh pakai caping. Ya, jarang ya di sini gitu. Lagi ngelewatin sawah, kanan kiri sawah lagi ngelewatin gitu. Capingnya terbang, masuk ke sawah-sawah itu lah. Itu anak-anak mereka nanya sih, saya lihat dari kejauhan, terus mereka, wah itu caping terbang tuh katanya gitu kan. Gimana nih kira-kira mereka akan menyelesaikan masalah caping terbang ini gitu kan. Ya kan kadang-kadang kita orang dewasa, jangan, ambilin. Cuma kalau kita kebiasaannya kalau guru-guru di sini, ini kalau ada suatu masalah, anaknya selesaiin sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya mereka, Bu, caping aku Bu, apa yang bisa kamu lakukan? Muncul dengan pertanyaan dulu ya, bukan dengan langsung memberikan solusi. Nggak ada langsung solusi. Iya. Apa yang bisa kamu lakukan? Dan mereka akhirnya ya itu gotong royong untuk mencari jalan supaya bisa menyelamatkan caping yang terbang itu. Dan ya mereka di pinggiran, karena dia jalannya tuh kan agak tinggi gitu kan, ada kayak jenis jembatan gitu lah. Ya. Terus mereka pegangan bertiga, terus ada sampai ngambilnya berusaha ngambil capingnya. Dan gak keambil, kebetulan tuh ada yang pegang payung, kita cuma ngasih payungnya doang, ayo gimana caranya biar ini payung bisa dipakai nih buat ngambil caping. Jadi menariknya adalah mereka juga berusaha untuk menemukan solusi. Jadi sangat ada banyak hal yang ya di luar perencanaan kita, tapi mereka bisa belajar. Kayak gitu. Bahkan kita gurunya juga jadi ikut belajar ketika turun di lapangan gitu. Benar-benar. Ya waktu yang menarik nih ketika setelah pulang nyantri gitu kan, ya mereka tidak hanya nyantri saja gitu kan, mengikuti program kegiatan saja, tapi tentu ada tugas gitu ya. Ada penugasan gitu. Ketika mereka datang ke sana ada semacam penelitian sederhana atau mini riset. Mereka nyantri datang ke suatu daerah itu dalam rangka mengumpulkan data. Nah ini kalau di SMP seperti itu, mengumpulkan data ini mereka bisa wawancara secara langsung gitu ya, tadi kebebasan untuk bertanya kepada ahlinya langsung ketika di tempat nyantri, kepada tokoh masyarakat, kemudian juga bisa banyak sharing gitu ya dengan teman-teman bahkan gurunya. Kemudian mereka juga ada program yang bertemu, bermain bersama akamsi gitu ya, itu menambah wawasan sekali bagi mereka, bahkan pengalaman yang tak terlupakan. Waktu itu gitu ya, ada cerita malam-malam di desa wisata Hanjeli itu main dengan anak-anak akamsi. Sana ada perpustakaan desa, sudah ya nama perpustakaan desa ya, buku-bukunya berantakan gitu kan. Nah disinilah peran anak-anak gitu ya, menjalankan misinya gitu ya dari sekolah. Mereka punya kegiatan volunteering atau kerelawanan, bagaimana mereka bisa memberikan atau berkontribusi gitu ya di desa tersebut. Mereka akhirnya malam-malam bersama akamsi membantu menyusun buku di perpustakaan desa tersebut sampai malam, bahkan udah sampai jam 10 lewat gitu ya. Itu dengan semangat gitu ya, dengan sukarela, dengan memang ya karena keinginan mereka juga gitu ya.
ada misi sebelum berangkat mereka mengumpulkan buku, sumbangan buku, kemudian buku-buku tersebut dibawa ke desa tersebut disumbangkan gitu. Nah, ketika hari terakhir biasanya kalau sudah nyantri gitu ya, di hari terakhir itu kita ada program safar juga di SMP. Ketika program safar ini, anak-anak baru pertama kali merasakan naik mobil pick up. Oh, oke. Wah, itu seru banget sih. Iya. Oh, ternyata seseru itu ya Bu gitu ya, naik mobil pick up, kemudian kita menuju ke pantai konservasi penyu waktu itu. Jadi anak-anak berkesempatan bisa merilis penyu pada sore harinya. Nah, ini ya saya sebagai pendamping juga jadi pengalaman tak terlupakan gitu ya, karena tidak setiap hari mereka rilis penyu gitu. Iya. Jadi kalau bisa diingat-ingat di sini kan juga tuh pajangan-pajangan di sini kan isinya tentang pengalaman-pengalaman anak-anak nyantri nih. Iya. Di sini di pajangan-pajangan di sini. Nah, kalau misalnya Bu Reni bisa putar waktu ya, pengen gak sih ikut kegiatan nyantri? Iya, saya setelah jadi guru di sini gitu ya, kenapa nggak ada sekolah semacam ini sih dulu gitu ya, seseru ini sekolah itu gitu. Kita bisa belajar di mana aja, seperti kata Ki Hajar Dewantara gitu ya, semua tempat bisa jadi rumah, bisa jadi sekolah, kemudian semua orang bisa jadi guru gitu, tempat kita belajar. Nah, program nyantri ini kita banyak belajar, terutama belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, itu bukan hal yang mudah, gimana kita belajar berinteraksi, kemudian belajar mengikuti adat istiadat di desa tersebut gitu ya, ada aturan-aturan adatnya. Nah, disinilah bagaimana anak-anak menerapkan disiplin gitu ya. Disiplin ini kita ada rundown gitu ya, ada timeline. Sebelum mulai kegiatan tentunya harus ada briefing supaya anak-anak tahu hari itu mau ngapain aja. Kemudian setelah selesai program kegiatan selalu ada evaluasi. Nah, di evaluasi itu biasanya sangat menarik karena saatnya unjuk cerita gitu ya. Apa keseruan hari itu, kemudian apa pengalaman mereka, bahkan ada temuan-temuan unik atau kemenangan kecil yang mereka dapatkan di hari itu, mereka sharing gitu ya. Ketika evaluasi dan menulis di satu jurnal gitu ya, itu mereka sangat semangat gitu ya menyampaikan keseruan di kegiatan pada hari tersebut. Nah, itu jadi pengalaman yang tak terlupakan ketika mereka pulang gitu ya. Sudah mau pulang nih ya, sudah hari keempat, desa hari kelima itu mulai betah kan. Ya pulang gitu ya, sudah mulai sedih gitu ya. Bahkan waktu di Anjali ada anak-anak yang menangis ketika kita kembali lagi ke Bogor gitu. Jadi Bu Reni pengen ya pengen bisa banget nyantri kayak gitu. Karena emang menarik banget sih ya. Iya. Nah, apalagi kalau itu jadi pengalaman yang baik buat anak-anak. Tapi sebenarnya di dalam perjalanannya nggak selalu baik. Karena namanya anak-anak ada di suatu tempat yang jauh dari orang tua, yang jauh dari tempat biasanya. Mereka pasti juga punya konflik-konflik kan. Betul. Konflik pertemanan, konflik dengan diri mereka sendiri. Karena mereka ya capek lah, ya ada hal-hal yang nggak seperti biasanya kan, gitu. Ya misalnya dari kamar mandinya nggak ada pintunya, atau misalnya airnya ternyata ya sepertinya macam-macam lah, kondisi-kondisi yang memang itu membuat mereka nggak nyaman. Tapi kan mau nggak mau mereka harus bertahan kan di situ. Betul. Jadi ada sangat banyak pembelajaran yang mereka dapat dari kegiatan nyantri, kayak gitu. Ya. Itu sih. Ya. Kalau di SMP waktu ke Hanjeli itu ya, saya banyak cerita tentang Hanjeli ini karena sangat berkesan gitu ya bagi saya. Menemani anak-anak yang baru proses adaptasi gitu ya, baru kelas 7 yang baru mulai sekolah baru 3 bulan gitu kan, sudah ngikutin program nyantri. Ya mereka tinggal di rumah masyarakat setempat, dibagi berapa kelompok gitu ya. Ya itu tadi dengan ketidaknyamanan gitu ya, ketidaknyamanan itulah ternyata membuat mereka saling peduli gitu, kemudian mencari solusi bersama. Ketika misalnya temennya lupa bawa selimut gitu, bagaimana mereka mencari solusinya. Hal ini jadi menarik gitu ya, bagaimana mereka semakin tumbuh jadi dewasa gitu. Oke. Nah, setelah nyantri nih, apa sih efek yang dirasakan atau ada perubahan apa sih di diri anak-anak gitu? Ya. Gitu.
Kalau di SMP gitu ya, SMA, ketika setelah pulang nyantri itu tadi ya, proses mengenal satu sama lain, ini membuat mereka semakin memahami temannya gitu ya. Jadi yang selama ini punya pikiran, oh dia begini, dia begitu gitu ya. Ketika sudah menginap bersama beberapa hari, kemudian oh tahu kondisinya gitu ya, sudah saling memahami, itu membuat mereka jadi tahu gitu ya bagaimana bersikap, tidak mudah mengejudge lagi gitu, tidak mudah berpikiran yang kurang baik, jadi paham gitu dengan temannya. Akhirnya muncul rasa saling sayang, rasa saling peduli gitu, saling memahami satu sama lain. Kemudian dampak besarnya sih bagi saya melihat anak-anak itu, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang dewasa gitu ya, saling peduli dengan sekitarnya. Kalau selama ini kan masih yang ya masing-masing gitu, urusan individu gitu ya, nggak peduli lebih peka gitu. lah ya, lebih peka. Setelah pulang nyantri itu jadi lebih peka dengan sekitar mereka. Jadi rasa empati yang dibangun ketika perjalanan mereka terapkan juga di sekolah seperti itu. Ya, alhamdulillah. Karena kalau di SD yang menarik adalah mereka membawa diri mereka tuh lebih dewasa jadinya. Iya, betul. Kayak kita, oh sekeren itu. Iya. Mereka lebih dewasa, bisa regulasi dirinya makin oke, terus juga kemandiriannya itu makin oke. Tadi ya solidaritas sama teman-temannya juga. Jadi dampaknya banyak. Dan yang paling kalau misalnya kita mau kaitin dengan hal-hal akademik ya, kemampuan mereka bertanya, kemampuan mereka bernalar, karena pengalaman mereka udah banyak dan mereka punya banyak makna nih ketika nyantri. Jadi tuh pas nerima materi-materi akademik yang punya kaitannya dengan pengalaman mereka, itu cepet banget nyantolnya. Betul, sepakat. Gitu. Ini cepet banget nyantolnya. Jadi alhamdulillah lewat kegiatan nyantri emang sangat banyak banget efeknya. Dan karakter-karakter positif dari santri itu yang pengen kita bangun juga di diri anak-anak kita di Sekolah Bening Indonesia. Oke, kalau gitu sekian obrolan kita tentang nyantri. Semoga bermanfaat, banyak ibroh yang bisa diambil. Iya, jangan lupa kita sekarang sudah membuka PPDB. Betul. Untuk tahun ajaran 2026-2027 untuk sahabat belajar bening dimanapun Anda berada bisa mendaftarkan anak-anaknya di Sekolah Bening Indonesia untuk mendapatkan pengalaman belajar yang beragam, bermakna, bertemu banyak orang, dan berulang. Dan menggembirakan juga. Juga menggembirakan. Itu penting ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.